Di tengah zaman yang penuh penindasan, umat Israel hidup dalam ketakutan dan penderitaan di bawah kekuasaan bangsa Midian yang zalim. Hasil panen mereka dirampas, dan hidup mereka tak pernah tenang. Namun, di antara semua keputusasaan itu, Allah memilih seorang pria sederhana, Syamun, untuk membawa perubahan. Seorang pemimpin yang awalnya merasa tidak layak, tetapi dipilih untuk menghadapi ujian besar dan membebaskan bangsanya dari penindasan bangsa Midian. Dengan hanya 300 orang di bawah komandonya, Syamun harus menghadapi pasukan Midian yang jauh lebih besar. Tanpa kekuatan dan senjata selain iman, ia tahu bahwa kemenangan yang akan datang hanya bisa diraih dengan pertolongan Allah. Ini adalah kisah tentang keberanian yang luar biasa, keyakinan yang mengubah nasib, dan seorang pemimpin yang membawa umatnya menuju kemenangan dengan penuh ketundukan kepadanya. Temukan bagaimana Syamun mengubah segalanya dalam pertempuran yang tak terduga. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, mari kita lihat bersama bagaimana kisah luar biasa ini berakhir. Pada tahun 1170 sebelum Masehi, di lembah Jezreel, di daerah utara tanah Israel, sebuah tragedi besar melanda. Tanah yang dulunya dikenal subur dan penuh kehidupan kini berubah menjadi tempat penuh kehancuran. Bangsa Midian yang datang dari timur dengan jumlah besar telah menjadikan lembah ini sebagai sasaran utama penindasan mereka. Mereka bukan hanya merampas hasil panen, tetapi juga menghancurkan setiap jejak harapan yang tersisa di hati penduduk Israel. Malam itu, angin dingin berembus lembut di atas ladang-ladang yang kini tandus, hanya menyisakan sisa-sisa jerami yang diinjak oleh kuda-kuda bangsa Midian. Di kejauhan, api unggun mereka menyala terang, memperlihatkan siluet para penjara yang bersorak di sekitar hasil rampasan mereka. Di sisi Gunung Tabor, beberapa keluarga Israel bersembunyi dalam gua-gua kecil mencoba menghindari nasib yang sama. Seorang pria tua duduk bersandar di dinding gua, memandang kosong ke arah kegelapan. Berapa lama lagi kita harus hidup seperti ini? Bisiknya, hampir tak terdengar. Di sudut lain gua, seorang ibu mencoba menenangkan anaknya yang ketakutan, menekan wajah kecil itu ke pelukannya agar tangisnya tidak terdengar keluar. Di lembah ini, di tengah kegelapan yang pekat, hanya doa-doa mereka yang tersisa. Mereka memohon kepada Allah, Sang Maha Kuasa, untuk mengirimkan keajaiban, untuk membebaskan mereka dari cengkeraman bangsa Midian yang kejam. Meski tampaknya langit tetap diam, malam itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Di tengah penindasan kaum Midian terhadap Bani Israel, seorang pria muda dari Bani Israel bernama Syamun hidup dalam kesunyian dan kerja keras. Ia bukan seorang prajurit, bukan pula pemimpin suku. Syamun hanyalah seorang petani miskin yang menyembunyikan hasil panennya dari ancaman bangsa Midian. Setiap hari, ia menggiling gandum dalam lubang persembunyian, jauh dari pandangan penjajah yang kerap merampas segalanya. Tidak ada yang menyangka, termasuk dirinya sendiri, bahwa pria ini akan dipilih untuk membawa perubahan besar bagi bangsanya. Malam itu, ketika kesunyian memeluk bumi, Syamun bekerja dalam diam. Tangannya menggenggam gandum yang ia pisahkan dengan cermat. Tiba-tiba, sebuah cahaya lembut menyinari tempatnya berdiri. Ia terkejut, berhenti sejenak, lalu mendongak. Di hadapannya, berdiri seorang malaikat dengan wajah bersinar dan suara yang menggema dalam hatinya. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Syamun tertegun, tak percaya pada apa yang ia dengar. Ia melihat sekeliling, memastikan bahwa tak ada orang lain di tempat itu. Aku, tanyanya dengan suara bergetar. Aku hanya seorang petani dari keluarga miskin. Aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi ladangku, apalagi melawan bangsa Midian. Namun, malaikat itu tersenyum, lalu berkata, Tuhan telah memilihmu. Pergilah dengan kekuatan yang engkau miliki, dan bebaskanlah umat Israel dari tangan bangsa Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Kata-kata itu seperti menggetarkan jiwanya. Malam itu menjadi awal dari perjalanan besar Syamun. Meski ketakutan menyelimuti hatinya, ia tahu bahwa ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang kepercayaan kepada Allah yang telah mengutusnya. Beberapa hari kemudian, setelah menerima panggilan untuk memimpin bangsanya, Syamun mulai merasakan beban tanggung jawab yang menghimpit. Siang dan malam, pikirannya dipenuhi oleh rasa takut dan keraguan. Bagaimana mungkin ia, seorang petani sederhana, dapat mengalahkan bangsa Midian yang kuat dan kejam?
Wajah-wajah umatnya yang berharap kepadanya justru menjadi bayangan yang menghantuinya, menambah beban dalam hatinya. Malam itu, Syamun duduk sendiri di bawah langit berbintang. Angin dingin dari pegunungan menyelinap melalui celah jubahnya. Namun bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil. Keraguan menyesaki pikirannya. Apakah ia benar-benar mampu memikul tugas ini? Seorang petani sederhana melawan bangsa Midian yang perkasa? Itu terdengar seperti mimpi buruk yang tidak mungkin terwujud. Ia mendongak ke langit, mencari jawaban. Dengan suara lirih, ia berdoa, "Ya Allah, jika benar Engkau memilihku untuk tugas ini, berikanlah aku tanda. Aku tak ingin melangkah dalam keraguan. Tunjukkan padaku agar keyakinanku tidak goyah." Syamun kemudian memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia mengambil sepotong bulu domba dan meletakkannya di tengah lantai pengirikan gandum. Dalam hatinya, ia berkata, "Jika embun hanya membasahi bulu ini sementara tanah di sekitarnya kering, aku akan tahu bahwa Engkau bersamaku." Pagi datang dengan tenang. Saat Syamun melangkah menuju tempat itu, hatinya berdebar keras. Ia melihat bulu domba itu basah kuyup, sementara tanah di sekitarnya tetap kering, seolah tidak tersentuh embun malam. Namun keraguannya belum sepenuhnya sirna. Ia kembali berdoa, "Ya Allah, jangan marah padaku. Izinkan aku meminta sekali lagi. Kali ini, biarkan bulu itu kering dan tanah di sekitarnya basah oleh embun." Malam berlalu, dan pagi berikutnya datang dengan keheningan yang lebih tajam. Ketika Syamun melihat bulu itu, hatinya membeku. Bulu domba itu benar-benar kering, sementara tanah di sekitarnya basah oleh embun pagi. Syamun terdiam, lama sekali sebelum akhirnya menghembuskan napas lega. Tanda itu jelas. Allah bersamanya. Rasa takut yang sebelumnya mencengkeram hatinya mulai luruh, digantikan keyakinan yang perlahan tumbuh. Ia tahu bahwa langkah berikutnya tidak akan mudah, tetapi ia tidak lagi sendirian. Allah telah meneguhkan jalannya. Pada malam harinya, di tengah kesunyian yang menyelimuti perkampungan Bani Israel, Syamun melangkah pelan menuju tempat berkumpulnya para tetua suku. Angin dingin pegunungan menyelinap di sela-sela pakaiannya, namun bukan udara malam yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ini adalah momen yang akan menentukan segalanya. Apakah ia diterima sebagai pemimpin atau ditolak sebagai seorang pemimpi yang nekat? Setibanya di sana, para tetua sudah menunggunya di sekitar api unggun kecil yang memancarkan cahaya redup. Tatapan mereka tajam, penuh keraguan. Syamun berdiri di tengah lingkaran itu, merasakan beratnya perhatian mereka yang tertuju padanya. Salah satu tetua, dengan suara yang datar namun tegas, berkata, "Apa yang ingin kau bicarakan, Syamun? Apa yang membuat seorang petani sederhana datang mengumpulkan kami di malam seperti ini?" Syamun menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Ia menceritakan panggilannya, pertemuannya dengan malaikat Allah yang menyebutnya pahlawan yang gagah berani, tanda-tanda dari Allah melalui bulu domba, dan keyakinannya bahwa ia telah dipilih untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan bangsa Midian. Setiap kata yang ia ucapkan membawa keheningan yang mendalam di antara para tetua. Namun, keraguan tetap ada. Salah satu tetua, dengan nada ragu, bertanya, "Apa yang membuat kami percaya bahwa kau adalah orang yang dipilih Allah? Bagaimana kami tahu bahwa ini bukan hanya khayalanmu?" Syamun mengeluarkan sehelai bulu domba dari kantongnya. Ia meletakkannya di tengah lingkaran dan menceritakan bagaimana ia meminta tanda dari Allah. Bulu itu basah sementara tanah tetap kering. Lalu keesokan harinya bulu itu kering sementara tanah basah. "Ini bukan tentang aku," katanya dengan suara yang kini mantap. "Ini adalah kehendak Allah. Aku hanyalah alatnya." Tatapan para tetua perlahan berubah. Mereka melihat sesuatu dalam diri Syamun. Keberanian yang tak biasa, keyakinan yang kokoh, dan kerendahan hati yang tulus. Seseorang dari mereka berdiri dan berkata, "Jika Allah telah memilihmu, maka kami tidak punya alasan untuk menolak. Tapi memimpin melawan bangsa Midian bukan hanya soal tanda. Kau harus membuktikan bahwa kau mampu membawa kami ke kemenangan." Syamun berdiri lebih tegak. "Aku tidak akan berjuang sendiri. Dengan kehendak Allah dan dukungan kalian, kita akan menyusun rencana yang tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga kecerdikan. Aku percaya Allah telah memberikan kita cara untuk menang, meski kita kecil dibanding musuh kita." Malam itu, setelah perdebatan panjang, para tetua akhirnya sepakat. Mereka mengangkat Syamun sebagai pemimpin Bani Israel. Tidak ada perayaan besar, hanya api unggun yang terus menyala di tengah malam sebagai saksi kesepakatan itu. Syamun tahu tugasnya baru dimulai.
Beban kepemimpinan kini ada di pundaknya, dan jalan menuju kemenangan masih penuh tantangan. Namun, di tengah gelapnya malam, ada secercah cahaya harapan yang mulai menyala di hati Bani Israel. Mereka kini memiliki seorang pemimpin, seseorang yang dipilih langsung oleh Allah untuk membebaskan mereka dari belenggu penindasan. Malam itu, Syamun duduk termenung di bawah langit yang penuh bintang. Api kecil di hadapannya berkedip-kedip, seolah berbisik di tengah keheningan malam. Angin dingin mengelus wajahnya, membawa aroma tanah basah yang khas. Di tengah suasana sunyi itu, sebuah suara tiba-tiba menggema di hatinya. Bukan suara biasa, tetapi panggilan yang datang dengan wibawa dan ketegasan. Syamun, bangkitlah. Aku memerintahkanmu untuk mengumpulkan pasukan. Bani Israel membutuhkanmu untuk melawan bangsa Midian. Jangan ragu, lakukanlah tugasmu. Syamun tertegun, dadanya bergetar hebat. Ia tahu suara itu berasal dari Allah, bukan sekadar bisikan angin malam. Perasaan berat bercampur takjub menyelimuti dirinya. Ia hanya seorang pria biasa, seorang petani yang tak pernah memegang pedang apalagi memimpin perang. Tapi suara itu tak menyisakan ruang untuk keraguan. Ini bukan lagi soal dirinya, ini tentang menyelamatkan bangsanya dari kehancuran. Dengan napas yang tertahan, ia memejamkan mata dan mengucap dalam hati, "Aku siap. Ya Allah." Syamun berdiri di tepi ladang yang diselimuti embun pagi. Udara dingin menusuk, tapi pikirannya jauh lebih tajam dari rasa dingin itu. Ia mengencangkan selendang di pinggangnya, memulai langkah pertama dari perjalanan panjang yang harus ia jalani. Tugasnya bukan sekadar mengumpulkan orang, tapi membangkitkan keberanian yang telah lama terkubur di hati bangsanya. Di setiap desa yang ia lewati, Syamun mengetuk pintu-pintu, berbicara kepada mereka yang mau mendengar. Suaranya penuh semangat. "Saudara-saudaraku, Allah memanggil kita untuk bangkit. Kita tak lagi bisa hidup dalam ketakutan. Sudah terlalu lama bangsa Midian menindas kita. Saatnya kita bersatu, berdiri tegak, dan melawan." Namun, respon yang ia terima tidak selalu positif. Ada yang menatapnya ragu, mempertanyakan kemampuannya. "Apa yang kau tahu tentang perang, Syamun? Kau hanya petani seperti kami," ujar seorang pria tua. Yang lain menggelengkan kepala penuh ketakutan. "Jika kita melawan, Midian akan menghancurkan kita semua. Apa kau siap menanggung itu?" Syamun tidak gentar. Ia menjawab setiap keraguan dengan ketegasan. "Bukan aku yang akan memimpin perang ini, tapi Allah yang Maha Perkasa. Dia tidak memerlukan pasukan besar untuk menunjukkan kekuatannya. Kita hanya perlu percaya." Kata-katanya menggema di hati beberapa orang, memercikan harapan yang nyaris padam. Dalam beberapa hari, berita tentang panggilannya menyebar dari satu desa ke desa lain. Orang-orang mulai berdatangan, meninggalkan ladang, gubuk, dan pekerjaan mereka. Mereka membawa tongkat, kapak, dan bahkan batu sebagai senjata. Dari petani hingga gembala, jumlah mereka terus bertambah. Hingga akhirnya, di suatu pagi, Syamun berdiri di atas sebuah batu besar, memandang kerumunan yang kini berjumlah 32.000 orang. Mereka adalah pria-pria yang menginginkan kebebasan, meski wajah mereka masih menyiratkan ketakutan. Syamun mengangkat suaranya, menggema di atas lembah. "Lihatlah kalian semua. Tidak ada satupun di sini yang datang karena paksaan. Kalian ada di sini karena iman kepada Allah dan harapan untuk masa depan bangsa kita. Bersiaplah, saudara-saudaraku, karena perjuangan kita baru saja dimulai." Dari tepuk tangan dan sorak-sorai yang membahana, Syamun tahu bahwa Allah telah menyentuh hati mereka. Kini, ia memiliki pasukan. Pada malam harinya, Syamun duduk termenung di bawah langit yang bertabur bintang. Suara gemerisik angin lembut mengiringi pikirannya yang bergelut. Pasukannya telah berkumpul, mencapai 32.000 orang. Sebuah jumlah yang luar biasa untuk Bani Israel yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang penindasan bangsa Midian. Namun Syamun merasa gelisah. Apakah ini cukup? Apakah ini rencana Allah? Ia mengangkat tangannya ke langit, berdoa dengan sepenuh hati. "Ya Allah, Engkau yang Maha Mengetahui. Kami hanyalah hamba-Mu yang lemah. Berilah kami petunjuk agar kami tidak salah melangkah." Dalam keheningan itu, sebuah jawaban menyusup ke dalam jiwanya, tegas dan penuh makna. "Jumlah ini terlalu banyak, Syamun. Jika mereka menang, mereka akan mengira kemenangan itu dari kekuatan mereka sendiri, bukan dariku. Kurangi jumlah mereka agar mereka tahu bahwa aku yang memberi kemenangan." Pagi harinya, Syamun berdiri di tengah pasukannya yang berbaris memenuhi lembah. Matahari mulai terbit, menyinari wajah-wajah penuh harapan di hadapannya. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara lantang,
Saudara-saudaraku, dengarkan aku. Perang ini bukan tentang jumlah atau kekuatan kita. Allah telah memerintahkan untuk mengurangi jumlah kita agar kemenangan ini hanya miliknya. Karena itu, aku bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang takut? Siapa yang merasa gentar menghadapi perang melawan bangsa Midian? Jika kalian merasa ragu, aku tidak akan memaksa kalian. Kembalilah ke rumah kalian bersama keluarga kalian. Hening menyelimuti tempat itu. Wajah-wajah di hadapannya menatap dengan kebingungan dan ketakutan. Beberapa orang mulai saling pandang, lalu perlahan seseorang melangkah mundur. Keputusan itu seperti membuka pintu air. Tak lama kemudian, ratusan orang mulai bergerak meninggalkan barisan. Bisik-bisik terdengar di antara pasukan, dan Syamun hanya bisa mengamati mereka dengan hati yang berat. Sebagian menunduk malu saat meninggalkan tempat itu, sementara yang lain berjalan dengan langkah cepat, seolah melarikan diri dari keputusan yang membebani mereka. Dalam waktu singkat, 22.000 orang telah meninggalkan lembah. Meninggalkan Syamun hanya dengan 10.000 prajurit yang tersisa. Syamun memandang barisan yang kini jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Meski jumlah mereka berkurang drastis, tekat di wajah-wajah yang tetap tinggal tak bisa disangkal. Mereka adalah pria-pria yang memilih bertahan meski tahu risiko yang akan mereka hadapi. Syamun menghela napas, menguatkan hatinya. Ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, hamba-Mu telah melaksanakan perintah-Mu. Jika ini rencanamu, maka kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami." Pada malam harinya, Syamun kembali duduk di bawah langit yang penuh bintang. Api kecil yang menyala di hadapannya menerangi wajahnya yang serius, memantulkan kegelisahan di matanya. Meskipun 10.000 orang telah bertahan bersama pasukannya, ia merasa bahwa ini masih bukan akhir dari ujian Allah. Angin lembut yang berhembus membawa aroma tanah basah, menemani doa lirihnya. "Ya Allah," bisiknya dengan penuh keyakinan, "Engkau yang maha mengetahui, tunjukkanlah jalan kepada kami. Jangan biarkan kami bersandar pada kekuatan kami sendiri, tetapi hanya kepadamu." Dalam keheningan malam, sebuah jawaban mengisi hatinya, lembut namun tegas. "Syamun, bawalah mereka ke sungai. Di sana aku akan menguji mereka untukmu. Dari sana akan terlihat siapa yang layak bertempur." Pagi harinya, Syamun memimpin pasukannya menuju sungai yang mengalir di lembah. Perjalanan itu sunyi, hanya diiringi suara langkah kaki di atas tanah dan gemericik air yang mulai terdengar dari kejauhan. Sesampainya di sana, Syamun berdiri di atas batu besar, memandang ke arah mereka. Matahari pagi menyinari wajah-wajah penuh harapan di hadapannya. "Saudara-saudaraku," katanya dengan suara lantang, "Allah telah memerintahkan ujian lain bagi kita. Minumlah dari sungai ini dan lakukan dengan cara kalian masing-masing. Tapi ingat, Allah akan memilih siapa di antara kita yang layak melanjutkan perjuangan ini." Pasukan mulai bergerak menuju air. Sebagian besar dari mereka langsung menundukkan tubuh, menekuk lutut, dan minum dengan rakus. Wajah mereka hampir menyentuh permukaan sungai. Mereka minum seolah-olah tidak ada yang lebih penting daripada menghilangkan dahaga. Namun, sekelompok kecil prajurit tetap berdiri tegap, mengambil air dengan tangan mereka, dan meminumnya perlahan. Mata mereka tetap waspada, seolah-olah setiap detik ada bahaya yang mengintai. Syamun mengamati mereka dengan seksama, mengingat setiap gerakan dan wajah. Ia tahu Allah sedang menunjukkan siapa yang memiliki hati yang siap untuk menghadapi tugas besar ini. Setelah semuanya selesai, ia berdiri kembali di hadapan mereka. "Dengarkan aku," katanya dengan nada tegas namun penuh penghormatan. "Allah telah memberikan tanda kepada kita. Hanya mereka yang minum dengan tangan yang akan bertempur bersama kita. Yang lainnya, kembalilah ke rumah kalian dengan damai. Keberanian kalian tidak akan dilupakan, tetapi ini adalah perintahnya." Keheningan yang mencekam menyelimuti tempat itu. Mereka yang tidak terpilih menundukkan kepala mereka, beberapa terlihat kecewa, yang lain tampak lega karena akhirnya bisa kembali kepada keluarga mereka. Perlahan, mereka mulai meninggalkan tempat itu, meninggalkan jejak di tanah yang perlahan tertutup debu perjalanan mereka. Syamun berdiri dengan tegak, menyaksikan pasukannya menyusut hingga hanya 300 orang yang tetap berada di sisinya. Angin lembut berhembus, seolah membawa pesan keyakinan di tengah ujian besar ini. Ia memandang mata mereka satu persatu, melihat keberanian yang luar biasa terpancar dari mereka. "Saudara-saudaraku," katanya, suaranya penuh dengan keyakinan yang menggetarkan. "Kalian adalah pilihan Allah. Dengan jumlah kecil ini,
kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kemenangan tidak datang dari kekuatan manusia, tetapi dari iman kepadanya. Bersiaplah, karena hari kemenangan sudah dekat. 300 orang itu yang dipilih dari ribuan, berdiri tegak dengan hati penuh tekad. Setelah berhasil mengurangi pasukan menjadi 300 orang, Syamun kembali mengasingkan diri untuk bermunajat kepada Allah. Ia tahu bahwa menghadapi pasukan Midian yang berjumlah ratusan ribu adalah tugas yang hampir mustahil bagi kekuatan manusia biasa. Malam itu, ia bersujud dalam keheningan, memohon petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau yang telah memilih kami untuk tugas ini. Tunjukkanlah bagaimana kami harus bertindak agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan-Mu, pintanya. Dalam keheningan malam, jawaban Allah datang, memberikan arahan yang tidak biasa. Tidak ada perintah untuk menggunakan senjata besar atau kekuatan militer yang hebat. Sebaliknya, Syamun diminta untuk menggunakan strategi kecerdikan yang unik. Allah memerintahkan agar Syamun mempersiapkan obor, kendi tanah liat, dan terompet tanduk. Instruksi itu terdengar sederhana, namun Syamun memahami bahwa kemenangan yang akan datang adalah bukti kuasa Allah, bukan hasil upaya manusia semata. Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, Syamun berdiri di tengah-tengah 300 prajurit yang telah terpilih. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keberanian, iman, dan ketangguhan yang tak tergoyahkan. Suara malam terdengar sunyi. Hanya ada nyanyian jangkrik dan hembusan angin lembut yang melewati perkemahan kecil itu. Wajah-wajah di sekitarnya penuh dengan rasa penasaran dan tekad menunggu arahan dari pemimpin mereka. Syamun menarik napas panjang sebelum berbicara. "Saudara-saudaraku," katanya dengan suara yang menggetarkan hati, "kita tidak dipilih karena kekuatan kita, melainkan karena iman kita. Allah telah memberikan kita tugas yang tampaknya mustahil. Tetapi ketahuilah, kekuatannya tidak pernah bergantung pada jumlah. Malam ini, kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa Allah bersama kita." Ia lalu membagi pasukan menjadi 3 kelompok kecil, masing-masing terdiri dari 100 orang. Pembagian ini bukan hanya soal strategi, tetapi juga untuk menciptakan ilusi kekuatan besar di mata musuh. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang prajurit terpercaya yang telah terbukti keberaniannya dalam ujian sebelumnya. Kemudian, Syamun memerintahkan agar setiap prajurit membawa 3 benda yang tampaknya tidak biasa. Sebuah obor yang ditutupi kendi tanah liat, sebuah terompet tanduk, dan pedang kecil sebagai alat perlindungan diri. Banyak yang terkejut dengan perintah ini, beberapa bahkan saling berbisik. Salah satu prajurit muda memberanikan diri bertanya, "Tuan Syamun, apakah kita akan menghadapi pasukan Midian hanya dengan ini? Di mana senjata kita?" Syamun tersenyum tipis, matanya memancarkan keyakinan yang mendalam. "Saudara-saudaraku," katanya, "Allah telah menetapkan rencana ini. Senjata kita bukanlah pedang atau tombak, melainkan iman dan ketaatan. Ketika waktunya tiba, benda-benda ini akan menjadi alat yang menanamkan ketakutan di hati musuh kita. Percayalah, kemenangan kita tidak datang dari kekuatan kita, tetapi dari kekuasaannya." Setelah membagi kelompok dan perlengkapan, Syamun memimpin pasukannya ke tempat perkemahan Midian. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara langkah kaki yang memecah keheningan malam. Sepanjang perjalanan, Syamun terus berdoa dalam hatinya, meminta kekuatan dan bimbingan dari Allah. Pasukan kecil itu tiba di sekitar perkemahan musuh yang terletak di lembah luas. Dari atas bukit, mereka dapat melihat ribuan tenda yang berjejer, dengan cahaya api unggun yang menerangi malam. Syamun mengatur pasukan di 3 sisi lembah, memastikan setiap kelompok memiliki pandangan yang jelas ke arah musuh. "Dengarkan aku baik-baik," katanya saat memberikan instruksi terakhir. "Ketika aku memberi aba-aba, pecahkan kendi kalian agar obor menyala terang. Tiupkan terompet sekeras-kerasnya dan teriakkan, 'Pedang untuk Allah dan Syamun.' Jangan mundur, tetap di tempat kalian dan biarkan Allah bekerja melalui kita." Mata-mata para prajurit memancarkan campuran antara ketegangan dan antusiasme. Mereka tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan malam ini adalah langkah berani yang bisa mengubah sejarah. Dengan hati yang penuh keyakinan, mereka bersiap di tempat masing-masing, menunggu aba-aba dari pemimpin mereka. Saat malam semakin larut dan perkemahan Midian tenggelam dalam keheningan, 300 orang itu mempersiapkan diri untuk menyalakan cahaya kemenangan. "Sekarang, waktunya tiba," ujar Syamun dengan suara tegas, tangannya terangkat tinggi memberikan aba-aba kepada 300 prajuritnya.
Semua mengikuti instruksi dengan sempurna. Dalam hitungan detik, suara pecahan kendi bergema serentak, memecah keheningan malam. Cahaya obor yang tersembunyi di dalam kendi kini menyala terang, menerangi kegelapan lembah. Suara terompet tanduk menggema, melengking nyaring di udara, memantul di antara bukit-bukit. Pedang untuk Allah dan Syamun. Teriakan itu mengguncang malam, menggema dengan kekuatan yang membuat gentar siapa saja yang mendengarnya. Di perkemahan Midian, tenda-tenda bergetar saat prajurit-prajuritnya terbangun dengan panik. Mereka keluar dalam keadaan bingung, melihat cahaya obor yang mengelilingi mereka dari 3 arah. Suara terompet terus menghantam telinga mereka, menciptakan ilusi bahwa mereka telah dikepung oleh ribuan pasukan. Kita diserang! Musuh ada di mana-mana. Teriak seorang prajurit, menciptakan gelombang ketakutan yang merambat cepat. Dalam kebingungan itu, senjata terayun sembarangan. Mereka tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Jeritan terdengar dari segala arah ketika prajurit Midian mulai saling menyerang satu sama lain. Kegelapan malam dan suara yang menggema membuat mereka yakin bahwa mereka tengah berada di ambang kehancuran. Beberapa prajurit yang mencoba melarikan diri justru menabrak rekan-rekan mereka sendiri, menciptakan lebih banyak kekacauan. Tenda-tenda roboh, perbekalan hancur, dan sebagian besar prajurit melemparkan senjata mereka untuk berlari sejauh mungkin. Mereka melarikan diri tanpa arah menuju bukit-bukit dan gurun, hanya mengikuti naluri untuk menjauh dari ancaman yang tidak mereka pahami. Dari atas bukit, Syamun dan pasukannya menyaksikan semuanya dengan tenang. Tidak satu pun dari mereka perlu mengangkat senjata, karena musuh mereka saling menghancurkan dalam ketakutan yang diciptakan oleh Allah. Ketika fajar mulai menyingsing, lembah itu berubah menjadi sunyi. Apa yang sebelumnya adalah pusat kekuatan bangsa Midian, kini menjadi puing-puing. Senjata, makanan, dan harta benda ditinggalkan tanpa pemilik. Syamun mengarahkan pasukannya untuk turun dari bukit. Kemenangan ini adalah milik Allah. Katanya dengan suara penuh keyakinan kepada pasukannya. Ingatlah, bukan jumlah atau kekuatan kita yang menentukan, tetapi iman kita kepadanya. 300 prajurit itu kembali ke Bani Israel dengan membawa kemenangan besar. Bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga bukti nyata tentang kuasa Allah dan pentingnya keimanan. Beberapa hari setelah kemenangan besar atas bangsa Midian, suasana di tanah Bani Israel berubah total. Ladang-ladang yang dulu gersang karena ditinggalkan, kini kembali digarap dengan semangat baru. Anak-anak bermain di sekitar kamp tanpa rasa takut, sementara para wanita menyiapkan perayaan syukur kepada Allah. Namun, di balik semua kegembiraan itu, nama Syamun terus bergema, menjadi simbol harapan dan kemenangan. Kemenangan 300 prajurit yang dipimpin Syamun melawan puluhan ribu pasukan Midian menjadi bukti nyata mukjizat Allah. Rakyat mulai percaya bahwa Allah benar-benar telah memilih Syamun untuk membawa mereka keluar dari kegelapan. Maka, perlahan-lahan suara permintaan untuk menjadikan Syamun sebagai raja mulai terdengar dari satu mulut ke mulut lainnya, hingga akhirnya menjadi suara kolektif seluruh rakyat. Pada suatu sore, ribuan orang berkumpul di lembah tempat pasukan Syamun sebelumnya bersiap untuk perang. Di tengah mereka, berdiri seorang tetua yang berbicara dengan penuh penghormatan. Syamun, engkau adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin kami. Dengan keberanianmu, engkau telah membawa kemenangan yang mustahil. Kami memohon, jadilah raja kami, agar kami memiliki pemimpin yang bisa membawa kami kepada masa depan yang lebih baik. Suasana hening ketika semua mata tertuju pada Syamun. Ia berdiri tegak di tengah kerumunan, namun wajahnya tetap tenang. Setelah beberapa saat, ia mengangkat tangannya, meminta perhatian. Saudara-saudaraku, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Kemenangan ini bukanlah hasil dari kekuatanku, melainkan kuasa Allah. Aku hanya hambanya, sama seperti kalian. Jika aku menjadi raja, aku takut kita akan melupakan bahwa hanya Allah lah yang layak menjadi raja kita. Kata-katanya menggema seperti petir yang menyadarkan semua orang. Beberapa rakyat tampak kecewa, tetapi yang lain mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Syamun melanjutkan, aku akan tetap memimpin kalian, tapi bukan sebagai seorang raja. Aku akan menjadi pelayan yang membantu kalian untuk terus berada di jalan Allah. Biarlah Allah tetap menjadi raja kita, karena hanya Dia yang sempurna dan tidak pernah salah dalam memimpin. Hening menyelimuti tempat itu, namun bukan karena rasa kecewa, melainkan karena pengertian yang mendalam. Rakyat sadar bahwa Syamun telah menunjukkan jalan yang benar.
jalan yang mengembalikan mereka kepada Allah. Dengan hati yang lapang, mereka menerima keputusan itu, bersyukur bahwa mereka memiliki pemimpin yang begitu bijaksana dan rendah hati.